Ya pemirsa, untuk membahas dan mencari tahunya sudah bersama dengan kami ada peneliti astronomi dan astrofisika BRIN, ada Prof. Thomas Jamaluddin. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ini yang menjadi judul besar kita dan sekaligus pertanyaan pertama saya Prof. Lebarannya bakalan bareng-bareng atau enggak Prof? Ya, tahun ini tampaknya tidak terhindarkan ya, akan berbeda. Akan berbeda. Ya, setelah sebut aja 6 tahun terakhir kita selalu berbarengan, awal Ramadannya barengan, Idul Fitrinya barengan, Idul Adha barengan. Tapi mulai tahun kemarin awal Ramadan beda dan tahun ini Idul Fitri beda dan nanti Idul Adha akan beda. Oke. Masalahnya karena kriterianya belum disepakati. Oke, ya. Kriteria itu yang membuat berbeda ini seperti apa sih Prof sebenarnya? Ya, jadi ini seringkali di masyarakat itu salah paham ya, seolah-olah perbedaan karena hisab dan ru'yat, karena metodenya. Metode itu memang berbeda, tetapi sudahlah kita hormati saja karena itu keyakinan dari segi dalilnya ya. Menurut hadisnya demikian, menurut Qur'annya demikian, tapi penafsirannya beda. Itu jelas tidak bisa dipertemukan. Sudah sekian ratus tahun kita berdebat soal itu dan tidak ada titik temu. Tetapi masalah kriteria itu semestinya bisa, karena itu sifatnya ijtihad ilmiah. Ijtihad ilmiah itu adalah bagaimana menginterpretasikan yang disebut sebagai hilal itu seperti apa sih. Baik hisab atau ru'yat, itu saat ini perlu kriteria. Dari segi hisab, hitungan astronomi hanya menentukan tinggi bulan sekian derajat, hanya berupa angka saja. Tetapi apakah dengan angka tersebut sudah masuk awal bulan atau belum, itu perlu kriteria. Sementara untuk ru'yat, untuk pengamatan itu juga perlu kriteria karena kemungkinan salah meru'yat bisa terjadi dan itu sering terjadi. Jadi kriteria ini adalah batasan bahwa bulan itu memungkinkan untuk bisa diru'yat. Supaya nanti kriteria tersebut juga kompatibel dengan hasil ru'yat. Nah, yang biasa dijadikan ukuran itu adalah ketinggian bulan itu berapa derajat. Nah, ini di sini ada perbedaan. Muhammadiyah itu mendasarkan pada kriteria yang paling dasar, yang paling sederhana ya, karena hanya mendasarkan pada saat bulan terlambat terbenam dibandingkan dengan matahari. Itu memang dulu tahun 70-an, 1970-an itu untuk mengurangi kompleksitas perhitungannya. Jadi hanya menghitung pada saat kapan bulan terlambat terbenam. Ketika bulan terlambat terbenam itu dianggap sudah wujud. Jadi posisinya bulan sedikit di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Nah, sementara kriteria imkan ru'yat atau kriteria visibilitas hilal juga sesungguhnya menggunakan data yang sama, tetapi menggunakan kriteria untuk bisa dilihat. Untuk bisa dilihat itu memperhitungkan ketebalan hilal, supaya hilal itu bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja. Kemudian perlu ketinggian tertentu, supaya cahaya syafaq tersebut bisa dikalahkan oleh cahaya hilal. Karena semakin rendah dekat ufuk, dekat matahari, itu cahaya syafaqnya makin kuat. Jadi perlu tinggi tertentu supaya syafaqnya mulai meredup, tapi kemudian hilalnya cukup tebal ya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Baik, Prof, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga kepada Prof Thomas, tapi kita akan ikuti dulu informasi juga yang akan disampaikan oleh rekan saya, ada Vena Kintan dalam segmen One Hot Topic kali ini. Ya, terima kasih Kenana. Bagi Anda pemirsa dan saya, ya tentu momen Lebaran ataupun Idul Fitri ini sangat kita tunggu-tunggu. Nah, kali ini pemirsa dalam segmen One Hot Topic akan saya hadirkan informasi seputar bagaimana pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah pemirsa. Apalagi kalau dengan penentuan sidang isbat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, momen penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah secara nasional akan diputuskan pemerintah melalui sidang isbat. Nah, akan kita bahas pemirsa dalam segmen One Hot Topic kali ini.
Ya, pemirsa, pada dasarnya cara penetapan lebaran di tanah air oleh Kementerian Agama memakai dua metode, yaitu metode hisab dan metode ruqyat. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama untuk menentukan awal bulan, yaitu menilai hilal. Ruqyat dan hisab menjadi cara untuk mengetahui kapan pergantian bulan dari bulan yang sedang berlangsung ke bulan baru berikutnya. Penentuan penanggalan Hijriyah dengan kriteria baru yang saat ini diterapkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS pada tahun 2022 lalu. Terdapat parameter yang mengacu tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan matahari atau elongasi minimal 6,4 derajat pemirsa. Baik metode hisab dan ruqyat bersifat saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain dalam menentukan awal bulan Syawal. Di Islam, pemirsa, penetapan awal bulan baru di kalender Hijriyah erat kaitannya dengan ilmu falak. Bulan baru dipahami sebagai fenomena saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima. Bulan sudah melewati matahari, sehingga mengetahui saat terjadinya ijtima penting untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Ijtima merupakan istilah yang dikenal pula dengan sebutan konjungsi. Pada ilmu astronomi, ijtima bisa diartikan sebagai peristiwa saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis atau satu bidang yang tegak lurus, bidang ekliptika. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana persiapan pemantauan hilal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung dengan Andi Kumala di Pantai Galesong, Takalar. Andi, bagaimana pantauan hilal hari ini di sana? Persiapannya seperti apa? Iya, kantor wilayah Kemenak Sulsel memang akan melaksanakan sidang isbat Ruqyatul Hilal 1444 Hijriah yang dipusatkan di wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Saat ini tengah dilakukan persiapan untuk dilakukan proses pemantauan. Panitia pemantauan hilal masih menyiapkan baik itu kursi-kursi maupun peralatan terkait untuk nantinya melakukan pemantauan di Pantai Galesong ini. Jika memang tahun-tahun sebelumnya pemantauan hilal di wilayah Sulawesi Selatan biasanya dipusatkan di rooftop Mall GTC Makassar, tahun ini baik itu pemantauan hilal awal Ramadan dan maupun pemantauan hilal 1 Syawal dilakukan di Pantai Galesong. Menurut Kanwil Kemenak, saat ini pemantauan dilakukan di Pantai Galesong karena ufuknya dinilai lebih jernih dan lebih kondusif untuk dilakukan pemantauan hilal. Nantinya Kanwil Kemenak Sulsel akan mengundang sejumlah tim untuk membantu dalam melakukan Ruqyatul Hilal, yakni dari BMKG, kemudian dari sejumlah organisasi Islam, dan juga dari sejumlah perguruan tinggi. Dan nantinya juga sesuai dengan jadwal yang ada di undangan dari Kanwil Kemenak Sulsel, pemantauan hilal ini baru akan mulai dilakukan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sehingga saat ini masih dalam tahap persiapan. Nah, untuk hasil dari Ruqyatul Hilal sendiri ini nanti akan dilakukan sidang isbat pasca dilakukan pemantauan antara pukul 17 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang maghrib begitu. Ya, Vena, untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pantai Galesong Makassar. Kita kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Andi Kumala melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan mengenai persiapan pemantauan hilal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan demikian pemirsa segmen One Hot Topic, saya kembalikan ke rekan Kenane yang saat ini akan melanjutkan dialog bersama Prof. Thomas Jamaluddin.
Baik, terima kasih Vena Kintan atas informasinya juga tadi membahas sedikit mengenai bagaimana kemudian metode-metode yang digunakan dalam menentukan kapan sebenarnya jatuhnya Lebaran ini. Nah, nanti kami juga masih akan menghadirkan pembahasan lebih lengkapnya lagi, masih bersama dengan Prof. Thomas Jamaludin di Apa Kabar Indonesia Siang untuk Anda pemirsa.